Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini. Maka sebelum kita belajar, kita baiknya baca doa dulu. Pak Nabi, silakan dipimpin doa. Belajar seluruhnya, duduk siap. Sebelum mulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Oke, terima kasih. Oke, Bapak absen ya? Hadir semua? Hadir, itu hadir. Oke, hadir. Siapa lagi yang nggak hadir? Keisha hadir? Oke, Ilham? Hadir. Putra? Udin? Ya, ya. Oke, anak-anak sekalian, kita sebelum mulai pelajaran, kita nyanyi kebangsaan dulu ya. Karena jiwa nasional harus ditumbuhkan. Oke, kita sama-sama bernyanyi Garuda Pancasila. Apa lagunya? Kapan apa? Kita sebelum ini Bapak tanya dulu. Kita nanya kabar. Apa kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita ngaji dulu. Oke, buka surat An-Nisa ayat 1 ya. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Oke, cukup ya. Oke, ini tentang surat An-Nisa ya. 1. Oke. Sebelum Bapak menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam, Bapak mau nanya persepsi dulu. Dulu kita belajar apa yang pelajaran sebelumnya? Tentang apa? Kelakuan, kenakalan, pelajar, miras sama Sekarang kita masuk ke dalam pernikahan dalam Islam. Sebelum ke sini, Bapak pengen nanya dulu pemantik ya. Oke, menurut Abi, kenapa ada namanya broken home? Izin jawab Pak. Ya. Broken home itu terjadi biasanya ketika kondisi dalam keluarga itu sendiri kondisinya sedang tidak baik saja. Tidak baik saja ya. Kedua orang tua yang sibuk bekerja atau kedua orang tua yang jarang berkomunikasi dengan si anak, nah itu bisa terjadi merusak mental si anak Pak. Jadi anak biasanya akan melakukan pelanggaran remaja. Mungkin itu dulu yang kita jawab. Itu broken home ya. Kalau menurut Zafira, broken home apa? Kenapa bisa terjadi broken home dalam rumah tangga? Biasanya Pak itu dua orang tuanya itu bisa karena belum kasih sayang, jadi anaknya itu masih punya nakal remaja. Sebelum kita masuk ke terima kasih atas pertanyaannya, jawabannya. Ini Bapak ada nunjukin sesuatu. Ini yang ini ya, videonya ya. Ini Bapak. Ini contoh gambar KDRT, ya. Udah nangkap di dalam benak kalian? Kemudian ini videonya, nah Bapak tunjukkan juga. Ini sebagai ya KDRT itu. Unggahan ini merupakan bukti dari tindak kekerasan yang dialami oleh
selebgram asal Aceh, Cut Intan Nabila dalam rumah tangganya. Dalam video yang diunggah pada Selasa siang tadi, terlihat Cut Intan menerima sejumlah pukulan yang dilayangkan oleh suaminya sendiri, Armor Koreano. Melalui narasi yang disematkan bersama dengan video tersebut, diketahui bahwa tindakan kekerasan ini sudah terjadi berulang kali. Sebagai korban KDRT, Cut Intan sendiri mengaku bertahan demi buah hatinya. Oke, cukup ya. Jadi ini contoh dari KDRT. Karena gini, kalau laki-laki main tangan, itu laki-lakinya dipertanyakan laki-lakiannya, ya. Jadi dia jangan sampai main. Oke, kita masuk ke inti. Sebelum ke inti, Bapak ingin nanyakan tujuan pelajaran dulu. Jadi tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu satu, kalian bisa mengingat tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua tentang memahami ketentuan dalam pernikahan dalam Islam. Terus bisa menjelaskan apa itu ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, nanti di akhir di C4-nya kalian bisa menyajikan apa itu ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, gitu ya. Jadi itulah tujuan pembelajaran. Oke, anak-anak sekalian, kita langsung ke inti saja dalam pembelajaran kita pada hari ini, itu ketentuan dalam pernikahan dalam Islam. Kenapa ada yang namanya pernikahan? Ayo, siapa bisa jawab? Ya. Kenapa ada pernikahan? Jadi dalam Islam karena kan Islam mengajarkan kita bahwa kita tuh sebagai manusia Oh gitu, siap. pernikahan itu adalah untuk dua manusia yang menjadi Ini satu ya. Siap. Secara istilah nikah itu artinya berkumpul. Ya, di mana yang laki-laki sama perempuan boleh berkumpul menjalin hubungan suami istri karena sudah melakukan ijab kabul. Yang dulunya haram jadi halal. Nah, itulah pernikahan dalam. Oke, sebelum ke pembelajaran, ini Bapak ada suatu masalah. Coba kalian lihat gambar ini. Ini pernikahan dalam Islam ya. Ini contoh, maaf, ini gambar KDRT. Apa ini gambar apa? Sampai kalian pahami dari gambar ini? Kekerasan rumah. Kemudian ini videonya. Nah, ini videonya ya. Unggahan ini merupakan bukti dari tindak kekerasan yang dialami oleh selebgram asal Aceh, Cut Intan Nabila dalam rumah tangganya. Dalam video yang diunggah pada Selasa siang tadi, terlihat Cut Intan menerima sejumlah pukulan yang dilayangkan oleh suaminya sendiri, Armor Koreano. Melalui narasi yang disematkan bersama dengan video tersebut, diketahui bahwa tindakan kekerasan ini sudah terjadi berulang kali. Sebagai korban KDRT, Cut Intan sendiri mengaku bertahan demi buah hatinya. Oke, inilah masalah yang Bapak tampilkan untuk kalian, yaitu tentang KDRT. Oke, dari penjelasan tadi, coba kalian berbentuk 4-5 orang per kelompok. Ayo silakan. 4-5 orang per kelompok ya. Oke, sudah terbentuk 4-5 orang per kelompok. Jadi Bapak minta setelah kalian tadi melihat tentang KDRT, terus tentang apa? Video kekerasan dalam rumah tangga, terus sudah Bapak jelaskan apa itu pernikahan, terus kenapa ada nikah dalam Islam, kenapa ada berhubung. Coba kalian cari dari berbagai sumber, nanti diisikan dalam bentuk PowerPoint atau Canva. Hasilnya nanti bisa dipresentasikan ke kalian. Ya, oke. Mulai dari sekarang, kerjakan. Yang ada kesulitan bisa berbicara sama Bapak. Gimana kesulitannya dalam mencari sumber? Klik aja di Google itu KDRT, terus pernikahan dalam Islam itu apa, hukumnya apa, bisa dijelaskan.
ada kesulitan aman ya? Nah. Oke, siswa-siswi sekalian, Bapak rasa kalian sudah selesai ya dalam bentuk kelompoknya, tugasnya sudah mencari sumber dari beberapa sumber tentang pernikahan dalam Islam. Oke, untuk kelompok pertama siapa duluan mau maju? Silakan. Oke, silakan kelompok 1 silakan maju mempresentasikan hasilnya. Untuk teman-teman yang lain, siswa-siswi yang lain, anggap perhatikan dulu. Nanti kalau ada yang bertanya silakan. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai presentasi, saya ingin menyampaikan sedikit takut. Pagi-pagi minum air hangat. Menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi-pagi harus semangat. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang pernikahan dalam Islam. Izin, saya akan menjelaskan sedikit pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi halal dalam membangun rumah tangga. Nah, hukum dari pernikahan Islam ini adalah wajib. Rukun dan syaratnya ada beberapa. Salah satunya adalah contoh calon pengantin perempuan harus memiliki syarat nikah. Pernikahan dihadiri 2 orang saksi, laki-laki dan perempuan. Diucapkan ijab kabul dan diucapkan oleh pengantin laki-laki. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sudah menjelaskan ya, sangat bagus sekali. Oke, kepada teman-teman silakan kalau ada yang mengapresiasi atau menanggapi dari kelompok ini silakan. Ayo, 1 orang saja. Oke, Ilham. Ya. Apresiasi dulu ya, apa apresiasi dari kelompok 1 ini? Nanti baru bertanya. Menurut saya kelompok ini sudah memaparkan materi secara lengkap sih dan padat juga Pak. Jadi sebenarnya ada yang rasa menjanggal menurut saya, ada yang bisa tanyakan dari saya membaca di internet ini Pak. Jadi di sini ada hadis membacakan tentang hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Darqutni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Di sini dikatakan bahwa sebagai seorang suami di sini diperbolehkan untuk memukul perempuan asal dalam keadaan yang sangat terpaksa. Terus saya ingin bertanya, berarti kalau misalnya kita memukul perempuan, berarti kan diperbolehkan di sini, tapi dalam keadaan terpaksa. Nah, boleh nggak kasih contoh dalam keadaan terpaksa? Di sini nggak jelas. Oke, silakan. Baik, izin menjawab ya Mas. Dalam keadaan terpaksa itu menurut saya ketika suami kan memiliki kewajiban untuk menasihati istrinya. Ketika istrinya durhaka kepada suami, otomatis kalau dikasih tahu perlahan 3 step dalam memberitahu seseorang. Yang pertama lembut, yang kedua lembut, yang ketiga jika dia tidak bisa menerima hal yang lembut tadi, baru kita boleh diberitahunya agak sedikit keras gitu, agar dia tetap mengikuti dengan aturannya. Karena nanti tanggung jawab juga akan kembali kepada kalian yang siap menjadi calon suami. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya jawaban dari tadi ya. Sudah memaparkan dari hasil yang tadi dari Broken Home sama video KDRT, terus tentang pernikahan dalam Islam apa. Oke, silakan kembali ke duduk. Oke, terima kasih Pak Ketua 1. Oke. Bapak rasa kalian sudah paham semuanya tentang pernikahan dalam Islam. Nah, jadi Bapak ingin jelaskan sekali lagi, hadis Rasulullah lagi nih. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, bukan hukumnya sunat. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku kata Nabi Muhammad. Kalau yang tidak nikah berarti tidak mengikuti sunnahku. Hukum nikah ada wajib, haram, mubah, tidak, tergantung kepribadian kita atau dan kesiapan kita. Terus ada rukunnya, ada 2 orang saksi, calon suami, calon istri, apalagi ada mahar, ada ijab kabul, barulah sah dunia akhirat. Karena nikah itu kan perjanjian akhirat, misakon golizon, bukan hanya sekedar apa perjanjian yang embel-embel. Jadi pernikahan itu kalau bisa sekali untuk seumur hidup. Oke, Bapak rasa udah cukup sekian. Terima kasih kalian sudah paham semuanya. Nah, nanti di akhir Bapak akan ngasih LKPD. LKPD ini itu alat bantu guru ya, untuk memahami atau membantu siswa dalam memahami pembelajaran selama sedang berlangsung. Jadi kalau Bapak pengen mengukur kalian tuh paham atau tidak. Nah, jadi nanti Bapak kasih LKPD di akhir. Nanti linknya udah Bapak kasih di grup, silakan
kerjakan KKPD-nya, nanti minggu depan dikumpulin. Oke, itu aja dari Bapak. Terakhir dari Bapak, barang siapa yang tidak kuat dalam dalam belajar, tidak kuat dalam menahan penatnya belajar, maka kata Imam Syafi'i, siap-siaplah menanggung keburukan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.